pembelajaran ini adalah tujuan dari mata kuliah ini. Jadi kalau nanti di akhir pembelajaran yang kita ada 16 sesi, nanti kita evaluasi bagaimana nih kemampuan nih terhadap ini nih, merancang satu karya ilmiah mengenai perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan ilmu lingkungan dan pertimbangan 3 pilar. Oke, selanjutnya nih. Ini capaian pembelajaran detailnya. Tahap yang awal adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori sustainability science. Ini tahap awal nih. Kalau mampu menjelaskan berarti tahu teorinya nggak? Harus tahu ya. Kalau nggak tahu teorinya, jadi dia nggak bisa nggak bisa paham bagaimana menjelaskan. Jadi ini kemampuan pertama nih, kemampuan pertama adalah menjelaskan teori-teori sustainability. Karena itu, nanti di dalam pembelajaran, karena kemampuannya harus menjelaskan teori-teori sustainability, maka akan ada tugas mereview teori-teori sustainability. Lalu yang kemampuan kedua adalah menggunakan teorinya dalam mendeskripsikan fenomena pembangunan. Ya, menggunakan teori. Ya, Bu. 5 prinsip ilmu lingkungan itu dia seolah-olah berdiri sendiri-sendiri, tetapi sebenarnya satu sama lain saling berkelindan. Oh, ya. Jadi tidak ada harmoni tanpa dia tidak diketahui bagaimana interdependensinya, tidak diketahui bagaimana interaksinya, tidak diketahui bagaimana keanekaragamannya. Dan itu akan akan mempengaruhi keberlanjutan, gitu ya. Baru nanti kemudian yang ketiga, sesudah menggunakan, menganalisis. Ya, menganalisis masalah. Rumusan masalahnya itu akan bergantung kepada kondisi ideal yang kita maksudkan. Jadi, kalau alat analisis kondisi idealnya itu adalah ilmu lingkungan, akan berbeda merumuskan masalahnya dengan kondisi ideal yang digunakan adalah teori kesehatan masyarakat. Akan berbeda rumusan masalahnya ketika kita menggunakan kondisi idealnya adalah teori kebijakan publik. Paham nggak sampai sini? Jadi, si rumusan masalah tadi, statement rumusan masalahnya, besarnya jurang, tadi gap kan ya, gap itu kan jurang ya, besarnya jurang, besarnya gap, itu sangat bergantung kepada alat analisis yang digunakan ini. Kondisi ideal ini yang digunakan. Nah, itu sebabnya, ya, sampai di sini paham ya? Mengapa kemudian kita perlu seperti memahami teorinya itu? Teorinya itu yang menjadi alat analisis. Jadi pisaunya itu adalah itu. Pisaunya. Seberapa paham kamu terhadap kondisi ideal yang dimaksudkan oleh teori tadi, maka seberapa kemampuan kamu kemudian mendefinisikan statement dari masalah yang ditemukan. Ya. Nah, jadi si teori tadi bisa dijelaskan, lalu bisa digunakan, lalu bisa untuk menganalisis. Oh, ini masalahnya seperti ini, strateginya seperti ini, kebijakannya seperti ini.
Nah, lalu yang kelimanya, ini mampu mengevaluasi. Jadi tadi menganalisis, kemudian mengevaluasi. Evaluasi itu kemampuan grading yang lebih tinggi dari analisis. Jadi kalau sekarang ini ada strategi atau ada kebijakan yang mempengaruhi variabel penelitian yang kalian sedang amati, maka kemampuan ini adalah kemampuan untuk mengevaluasi apakah strateginya itu benar. Benarnya itu juga dilihat dari bagaimana menerapkan atau melibatkan 3 pilar pembangunan. Apakah kebijakannya itu sudah benar? Benarnya kembali lagi, apakah dia sudah melibatkan para pihak dan 3 pilar pembangunan. Baru kemudian yang tertingginya adalah mampu memformulasikan strategi dan kebijakan berkelanjutan sebagai intervensi dalam pembangunan.